Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku IDF. Jadi di video kali ini aku bakal berbagi resep gimana sih cara aku bikin cake lapis warna-warni yang super duper lembut. Ini juga ekonomis banget karena aku cuma pakai 3 telur doang loh. Dan ini pasti bakal nagih banget. So, teman-teman wajib banget tonton videonya sampai habis. Jangan di-skip ya. Oke, langsung aja kita ke langkah pembuatan yang pertama. Di sini aku bakal pecahin telurnya. Aku pakai sebanyak 3 butir telur aja ya, teman-teman. Ukurannya sedang kayak gini. Selanjutnya tambahkan gula pasir. Di sini aku pakai takaran sendok 6 sendok makan seperti ini. Dan kalau pakai timbangan ini kira-kira 80 gram ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh SP ataupun TBM seperti ini. Setelah itu ini aku tambahkan secukupnya garam. Ini kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai warnanya putih pucat berjejak ya. Nah, setelah warnanya putih berjejak seperti ini udah selesai ya. Selanjutnya kita bakal tambahkan tepung. Nah, di sini aku pakai tepung terigu protein rendah, pakai takaran sendok juga ya, teman-teman. Jadi di sini aku pakai 9 sendok makan tepung terigu protein rendah atau setara dengan 90 gram tepung terigu ya. Kemudian tambahkan baking soda 1 sendok teh seperti ini. Ini kita campurkan, kemudian kita ayak ya. Nah, setelah itu ini kita lanjut mixer dengan kecepatan paling rendah. Cukup sampai tepung terigunya tercampur ya. Nah, kalau kira-kira udah seperti ini kita tambahkan tepung susu atau susu bubuk. Di sini aku pakai yang kiloan, yang main packingan ya, yang murah banget. Aku pakai sebanyak 2 sendok makan. Dan selanjutnya ini bakal aku mixer lagi dengan kecepatan paling rendah juga ya. Nah, selanjutnya di sini aku pakai minyak sayur sebanyak 90 gram ya. Nah, selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai minyaknya tercampur rata supaya adonannya nggak bantet. Dan ini bakal aku lanjutin pakai spatula seperti ini. Nah, setelah itu ini bakal aku bagi jadi 3. Aku bakal bagi ke 2 wadah kecil seperti ini. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku pakai pewarna merah tua dari kupu-kupu. Dan ini aku mau rada banyakin karena aku mau warna yang cerah. Ini opsional banget ya. Dan selanjutnya di sini aku pakai pasta pandan sebagai warna hijau. Nah, selanjutnya aku bakal aduk warnanya supaya tercampur rata. Pakai sendok aja seperti ini ya. By the way, ini bakal jadi 3 warna. Ada warna hijau, kemudian warna merah tua, dan satu lagi warna aslinya ataupun warna naturalnya. Dan selanjutnya di sini aku bakal pakai loyang tulban. Kemudian ini bakal aku olesin pakai minyak seperti ini. Teman-teman boleh pakai kuas ya. Ini oles secara rata, tipis-tipis aja.
Nah, kalau udah rata seperti ini bakal aku lanjutin dengan naburin tepung terigu. Ini aku pakai secukupnya aja dan tipis-tipis ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita hentakkan dengan memutar supaya bagiannya semuanya tertutupin dengan tepung terigu ya. Selanjutnya di sini aku bakal tuangkan adonan yang berwarna putih atau naturalnya. Ini enggak semuanya, ini setengahnya dulu. Nah, selanjutnya ini nanti bakal aku ratakan pakai spatula ya. Nah, ini kita ratakan dengan cara loyangnya juga diputar ya, supaya lebih gampang ratanya. Dan kalau kira-kira udah rata seperti ini bakal aku taburin dengan coklat bubuk seperti ini. Ini secukupnya aja. Dan aku pakai saringan seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya saringan teh itu juga bisa ya. Ini kita ratakan, gak harus sampai semua bagiannya tertutup, yang penting udah mulai rata aja. Ini udah cukup ya. Selanjutnya kita bakal tuangkan adonan yang berwarna merah tua. Ini jatuhnya ke pink ya, gak tahu kenapa gak bisa jadi warna merah tua gitu, jadinya warna pink kayak gini, tapi cantik juga hasilnya kok. Ini kita tuangkan aja semuanya ya. Nah, selanjutnya aku bakal ratain pakai sendok seperti ini. Ini rada sulit tapi nggak apa-apa. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Ini nggak bakal berpengaruh kepada bantetnya adonan ya, karena ini cuma tepung atau bubuk kayak gitu, jadi nggak masalah. Dan selanjutnya di sini aku bakal taburin lagi pakai coklat bubuknya. Nah, ini kita taburin, gak harus sampai semua bagian warna pinknya tertutupin ya. Cukup sampai merata aja seperti ini. Dan selanjutnya kita lanjutin pakai adonan yang berwarna hijau. Ini kita tuangkan semuanya. Nah, selanjutnya ini bakal aku ratain pakai sendok. Ini sulit, cuma ini kita pelan-pelan aja ya. Nah, kira-kira kayak gini. Bener-bener disisir halus, pelan-pelan aja. Dan kalau udah rata seperti ini bakal aku lanjutin taburin pakai coklat bubuk seperti ini ya. Nah, setelah itu aku bakal tuangkan adonan plainnya atau yang warna naturalnya. Ini aku tuangin semuanya. Nah, selanjutnya ini bakal aku ratain pakai spatula seperti ini. Jadi ini butuh kesabaran ekstra. Nah, ini gak masalah ya kalau tercampur rata ataupun adonan putihnya berubah jadi coklat, itu gak masalah. Dan teman-teman boleh ikutin cara yang aku buat supaya lebih mastiin hasil akhirnya lebih cantik. Ini kita tempelin ke bagian pinggiran loyang. Ini gak bakal lengket karena aku tadi udah olesin pakai minyak dan tepung terigu. Ini bakal aku masukin dalam kondisi ovennya udah beneran panas ya. Nah, kira-kira seperti ini. Aku nggak masukin video waktu masukinnya, jadi ini udah mulai matang. Dan ini aku tusuk pakai tusuk sate kayak gini, udah nggak ada lagi adonan yang lengket. Jadi ini bakal aku angkat. Nah, selanjutnya ini bakal aku tunggu sampai kuenya beneran dingin atau hangat. Dan ini dia udah mulai hangat dan ini udah mulai cenderung dingin ya. Ini pinggirannya bakal aku sisir pakai pisau seperti ini. Dan ini bakal aku pindahin ke wadahnya seperti ini. Dan tara, warnanya cantik banget. Ini matangnya merata karena aku tadi pakai api sedang ya. Dan ini setelah aku balik, wah cantik banget. Selanjutnya ini bakal aku potong pakai pisau seperti ini. Aku bakal tunjukin ke teman-teman kalau ini beneran lembut walaupun pakai 3 telur doang.
Dan ini dia tampilannya, wah cantik banget. Lihat ini, lembut dan rasanya juga insya Allah mantep. So teman-teman wajib banget cobain resep ini di rumah karena tampilannya cantik, juga bakal menggugah selera kita semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena aku bakal selalu share resep makanan yang kekinian dan ekonomis. Kalau teman-teman suka dengan video yang aku buat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke teman-temannya. Dan kalau teman-teman suka dengan channel seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan I say thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye. Hai foodies, kembali lagi di YouTube channel aku Ayu DF. Jadi di video kali ini aku mau berbagi resep gimana sih cara aku bikin bolu air mini yang super duper gampang banget. Ini cuma pakai 2 telur. Cara bikinnya ini paling mudah menurut aku. So aku recommended banget resep ini untuk kalian cobain di rumah. Tonton videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama. Di sini aku pecahin 2 butir telur. Selanjutnya tambahkan 120 gram gula pasir. Selanjutnya tambahkan sejumput garam. Kemudian di sini aku pakai 1 sendok TSP tapi nggak sampai penuh. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai warnanya putih, kental, dan berjejak ya. Selanjutnya tambahkan 250 gram tepung terigu, aku pakai protein rendah. Ini kita ayak ya. Nah, ini kita lanjutkan mixer dengan kecepatan yang paling rendah, tapi ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak berhamburan kemana-mana ya. Nah, karena adonannya udah mulai sulit tercampur rata, selanjutnya di sini aku tambahkan 200 ml air. Nah, teman-teman boleh pakai susu cair ya, karena di sini aku pengen yang versi ekonomis, jadi aku pakai air aja. Dan ini kita lanjut pakai whisker aja, nggak perlu pakai mixer ya. Nah, kalau udah smooth seperti ini, selanjutnya aku bagi ke adonan yang kecil seperti ini, ke wadah yang kecil. Nah, selanjutnya di wadah yang besar aku bakal kasih perisa vanila atau perasa vanila ya. Ini aku pakai yang cair. Nah, ini secukupnya aja. Nah, selanjutnya di wadah yang kecil ini aku beri pewarna coklat ataupun pasta coklat. Ini aku aduk pakai garpu seperti ini. Ini sampai tercampur rata ya. Nah, di sini aku pakai loyang yang seperti ini. Ini harus kita pastikan dalam kondisi panas dengan cara kita cipratin air ya. Nah, selanjutnya kita bakal tuangkan adonan. Di sini aku pakai takaran sendok sayur yang kecil seperti ini. Nah, ini kita tuangkan ya.
Nah, selanjutnya untuk adonan coklatnya di sini aku bakal bikin melingkar pakai garpu di atas adonan yang berwarna putih. Nah, agar cake-nya matang secara merata, selanjutnya ini bakal kita tutup dengan tutupnya seperti ini. Nah, kalau misalnya banyak air yang ada di tutupnya, ini bisa kita putar-putar supaya airnya berkurang sehingga tidak menetes ke cake-nya ya. Dan kalau misalnya udah matang, ini bisa kita tes permukaannya. Kalau nggak lengket lagi, berarti ini udah bisa kita angkat. Lakukan cara yang sama sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini dia hasilnya sekitar 21 pieces dan aku mau buktiin ke teman-teman kalau teksturnya beneran cantik banget. Nah, ini bakal aku belah seperti ini ya, ini detailnya. Nah, lihat teksturnya, ini beneran halus. Nah, ini aku mau langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini udah mantep banget, enak, manisnya juga udah pas banget. So, aku rekomendasiin teman-teman untuk ikutin resep ini dan bikin cake ini di rumah. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share juga ke teman-temannya. Dan kalau teman-teman suka dengan channel seperti ini, dukung terus dengan cara subscribe dan ketuk icon loncengnya juga, karena Ayu bakal selalu update resep makanan kekinian yang pastinya gampang dan tentunya ekonomis. So, for the last, aku ucapin thank you for watching. See you on my next video. Have a nice day and stay healthy everyone. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku UDF. Jadi di video kali ini aku bakal berbagi resep gimana sih cara aku bikin bolu pisang mini. Ini lembut banget dan ini super ekonomis karena pakai 1 telur doang dan ini nggak pakai oven. Jadi ini langsung bisa dipraktekin di rumah. So, tonton videonya sampai habis. Oke, kita ke langkah yang pertama. Di sini aku pakai pisang barangan. Aku pakainya sebanyak 3 buah. Ini ukurannya sedang ya. Ini langsung aja kita buka. Selanjutnya di sini aku bakal halusin pakai garpu seperti ini. Teman-teman opsional mau pakai apa ya lebih mudahnya. Dan ini kita halusin semana halusnya, itu opsional banget. Di sini aku nggak bakal halus banget ya. Nah, kira-kira seperti ini halusnya. Oke, langkah selanjutnya di sini aku siapin 1 butir telur. Nah, ini ukurannya seperti ini ya, sedang ya, teman-teman.
Selanjutnya, tambahkan gula pasir. Di sini aku pakai takaran sendok makan. Jadi ini aku gunakan sebanyak 5 sendok makan atau setara dengan 50 gram ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan perisa vanila dari kupu-kupu. Teman-teman boleh pakai merek yang lain ya. Di sini aku pakai secukupnya aja. Ini dikit banget ya. Nah, seperti ini. Ini opsional, kalau teman-teman mau skip nggak apa-apa ya. Dan ini aku bakal kocok pakai whisker aja. Aku nggak pakai mixer ya, teman-teman. Nah, ini kita kocok sampai gulanya beneran larut ya. Nah, kemudian aku bakal tambahkan secukupnya garam. Ini aku kira-kira 1/4 sendok teh gitu ya. Nah, ini kita lanjut kocok adonannya. Nah, setelah itu ini bakal aku masukin pisangnya yang udah dihaluskan. Nah, kemudian ini kita kembali aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya di sini aku tambahkan tepung terigu protein rendah. Di sini aku pakai takaran sendok makan kira-kira seperti ini, sebanyak 6 sendok makan atau setara dengan 60 gram ya, teman-teman. Selanjutnya tambahkan baking soda. Aku pakainya setengah sendok teh, kira-kira seperti ini ya. Ini langsung aja kita campurkan. Kemudian ini bakal kita ayak bersamaan. Nah, kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata ya, teman-teman. Nah, ini udah beneran rata seperti ini. Dan selanjutnya aku bakal tambahkan 3 sendok makan minyak sayur seperti ini ya, teman-teman. Jadi takarannya kira-kira kayak gini. Ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai minyaknya ini nggak ada lagi yang nggak tercampur, supaya adonannya nggak bantet ya, teman-teman. Nah, untuk lebih memastikan kita boleh pakai spatula seperti ini. Next, di sini aku pakai loyang roti tawar, ini ukuran M. Aku lupa ukurannya berapa, nanti aku bakal cantumin di description box. Dan di sini aku bakal olesin loyangnya pakai minyak. Seperti ini ya, teman-teman boleh pakai kuas. Next, di sini aku bakal tambahkan tepung terigu secukupnya aja. Yang penting nanti loyangnya bakal terlapisi tipis-tipis aja, teman-teman. Dan ini kita geduk-geduk seperti ini. Yang penting semua bagian loyangnya, yang bagian dalamnya itu tertutup sama tepung terigu dan minyak. Nah, kalau udah seperti ini kita buang aja ya sisanya. Nah, selanjutnya adonannya ini bakal aku tuangkan semuanya ke dalam loyang. Kalau udah selesai seperti ini, jangan lupa untuk hentakkan loyangnya supaya gelembung udaranya keluar ya. Dan di sini aku udah siapin teflon yang bisa cukup ya, si loyangnya itu dimasukin ke sini. Dan ini aku panaskan terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, kalau kira-kira udah mulai panas, ini bakal aku masukin. By the way, ini kalian kalau mau pakai ini apa namanya, penyangganya supaya nggak langsung dari loyangnya itu ke teflonnya, teman-teman boleh pakai itu. Dan di sini aku lupa, jadi adonannya rada cepet gosong sih yang bagian pinggirnya, bagian luarnya ya. Nah, ini kita tunggu sampai beneran mateng. Nah, selanjutnya di sini aku bakal tes tusuk pakai tusuk sate seperti ini. Dan ini adonannya udah nggak ada lagi yang lengket di lidi.
Nah, kemudian cake ini bakal aku tunggu sampai beneran dingin atau hangat ya. Dan ini udah beneran hangat atau udah dingin ya, udah bisa dipegang loyangnya seperti ini. Dan ini aku hentakkan seperti ini ya, supaya lebih mudah untuk keluarnya. Dan taram, ini dia hasilnya. Wah, ini cantik banget ya, kecil lucu banget seperti itu. Dan ini bakal aku potong. Nah, teman-teman bisa lihat ini seratnya cantik banget kayak gini. Ini serat pisangnya. Nah, kayak gini ya. Dan aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini lembut banget pokoknya. Dan rasanya juga insya Allah mantep banget. Jadi teman-teman wajib banget cobain resep ini di rumah, karena ini simple banget. So, kalau teman-teman suka dengan video yang aku buat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share juga ke teman-temannya. Dan kalau teman-teman suka dengan channel seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan I say thank you for watching and see you on my next video. Bye bye. Hai foodies, kembali lagi di YouTube channel aku IDF. Jadi di video kali ini aku bakal berbagi resep gimana sih cara aku bikin bolu marble kukus. Ini 3 warna dan warnanya super duper cantik. Ini juga irit telur karena aku cuma pakai 2 telur aja. Dan ini beneran ekonomis banget, lembutnya juga lembut banget. So teman-teman wajib banget tonton videonya sampai habis. Oke, langkah yang pertama di sini aku udah siapin 2 butir telur. Ini kita pecahkan. Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Next tambahkan garam halus secukupnya. Kemudian di sini aku pakai setengah sendok TSP ataupun TBM. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi tapi bertahap ya. Ini kita mixer sampai warnanya pucat putih berjejak. Nah, ini sudah mulai putih berjejak dan ini sudah bisa kebentuk angka 8 atau memutar seperti ini. Maka ini udah selesai. Selanjutnya tambahkan tepung terigu. Di sini aku pakai protein sedang. Ini aku tambahkan sebanyak 4 sendok makan. Dan di sini aku pakai seperempat sendok teh baking powder. Ini kita ayak bersamaan seperti ini. Setelah itu ini kita mixer sebentar seperti ini ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak berhamburan. Tidak perlu sampai tercampur rata, hanya sebentar saja seperti ini. Dan ini bakal aku lanjutin pakai spatula ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita ratakan pakai spatula seperti ini. Perlahan aja, nggak perlu cepat-cepat atau buru-buru ya. Selanjutnya tambahkan 60 ml minyak makan atau minyak sayur ya. Dan setelah itu ini kita aduk kembali pakai spatula dengan cara membalikkan dari yang paling bawah ke atas. Ini kita lakukan sampai minyaknya tercampur rata, jangan ada yang nggak tercampur atau nanti adonannya bakal bantet. Nah, ini udah beneran cantik seperti ini. Selanjutnya ini aku bakal bagi jadi 3 wadah. Nah, selanjutnya di wadah ini aku bakal kasih warna hijau muda. Nah, seperti ini aku punya dari kupu-kupu. Jadi teman-teman opsional warnanya mau gimana ya. Dan ini aku tuangkan sebanyak 4 tetes sampai 5 tetes ya. Nah, selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata.
Ini pelan-pelan aja ya aduknya, supaya tidak overmix. Nah, warnanya cantik banget, hijau mudanya cantik seperti ini. Selanjutnya di wadah yang lain aku bakal beri pewarna kuning muda. Ini aku tuangkan sebanyak 1 tetes aja, supaya memberikan warna krem yang cantik seperti itu. Nah, ini kita aduk rata aja. Nah, selanjutnya di wadah satu lagi, di sini aku tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk menghentakkannya supaya gelembung-gelembung di dalam adonan keluar ya. Dan selanjutnya di sini aku mau pakai tusuk sate seperti ini. Ini aku ingin membentuk bagian dalamnya supaya lebih cantik dan menghilangkan juga gelembung-gelembung yang ada di dalam adonannya. Ini opsional. Kalau teman-teman mau skip bagian yang ini, teman-teman bisa banget. Nah, ini udah selesai. Ini bakal aku masukin ke dalam kukusan. Di sini aku udah panaskan kukusan. Ini beneran masih beruap seperti ini. Ini aku langsung masukin aja. Jangan lupa tutup pancinya, kita tutup dengan serbet ya. Kita lapisin serbet supaya tidak ada air yang menetes ke adonan. Dan ini setelah 15 sampai 20 menit adonan sudah mengembang dan sempurna. Ini kita bisa tusuk pakai tusuk sate seperti ini. Ini adonannya udah tidak ada lagi yang melengket. Dan ini aku angkat. Dan ini kita tunggu sampai beneran hangat atau dingin ya. Ini udah beneran hangat atau dingin. Dan ini bakal aku balik seperti ini. Nah, ini cantik banget. Jadi aku mau lepas bagian alasnya, baking papernya. Nah, aku mau tunjukin ke teman-teman kalau ini beneran moist, cantik banget. Seratnya juga kecil-kecil, halus banget. Nah, ini setelah aku belah seperti ini lembut banget. Dan aku mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya juga nikmat. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resep ini di rumah.
Buat teman-teman yang suka dengan video yang aku buat, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-temannya juga, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe. Aku ucapin buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banget. Dan thank you for watching. See you on my next video. Bye bye and have a nice day everyone. Hai semua, kembali lagi di YouTube channel aku IDF. Jadi di video kali ini aku bakal berbagi resep gimana cara aku bikin bolu karamel yang super duper nikmat. Ini cara bikinnya gampang banget dan ini aku cuma pakai 2 telur. So teman-teman wajib banget tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk cobain resep ini di rumah. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke, langkah pertama di sini aku bakal bikin karamelnya. Jadi di sini aku pakai fry pan seperti ini. Nah, di sini aku udah siapin 180 gram gula pasir. Ini kita pakai api yang beneran kecil banget. Ini cukup kita diamkan, kalau perlu digoyang hanya digoyang aja ya kayak gini. Nggak perlu kita aduk karena kalau kita aduk gulanya bakal nempel semua ke spatula. Ini cukup kita goyang-goyangkan aja fry pan-nya ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai semua gulanya mencair ya atau meleleh. Nah, ini tahap yang paling penting menurut aku karena gulanya jangan sampai gosong ya. Ini butuh waktu yang lama banget. Nah, ini udah semuanya beneran mencair dan selanjutnya aku bakal tambahkan 180 ml air panas. Ini kita tuangkan sedikit demi sedikit karena kalau terlalu banyak takutnya menggelegak banget ya. Nah, seperti ini. Jadi kita harus tuangkan dari pinggirannya, tapi sedikit demi sedikit aja dari setiap sisi ya teman-teman. Nah, ini aturannya masih sama, ini nggak boleh kita aduk, ini cukup kita biarkan aja seperti itu. Gulanya nantinya akan mencair dengan sendirinya bersama dengan air ya teman-teman. Nah, ini udah beneran tercampur rata ya teman-teman. Jadi ini udah bisa kita aduk pakai spatula. Ini nggak bakal nempel lagi ke spatulanya. So, aku udah matiin api kompornya. Dan kita bisa diamkan sampai beneran dingin ya. Nah, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini aku udah siapin 2 butir telur. Ini kita pecahkan dalam satu wadah seperti ini. Nah, aku bakal selalu pakai whisker seperti ini ya. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak bisa masak di rumah loh. Jadi aku cuma pakai whisker doang. So, ini bakal jadi gampang banget. Ini cukup kita campurkan aja kayak gini ya. Ini kita aduk kayak gini. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan sejumput garam. Aku kira-kira pakai setengah sendok teh ya teman-teman, nggak munjung. Ini kita aduk sampai garamnya larut. Nah, kalau garamnya udah beneran larut, selanjutnya di sini aku tambahkan 90 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai segitiga biru. Dan selanjutnya di sini aku pakai 3/4 sendok teh baking soda. Ini kita ayak supaya adonan gak bergerindil ya, teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan aduk pakai whisker. Ini pelan-pelan aja ya, teman-teman. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan susu kental manis. Nah, ini lanjut kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, selanjutnya tambahkan 90 ml minyak sayur. Di sini aku pakai minyak sayur ya. Kalau teman-teman pakai margarin yang dicairkan itu boleh banget karena aku mau pakai cara yang simple, jadi aku pakai minyak sayur ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini sampai adonannya bakal jadi licin.
udah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan karamel yang udah dingin ya. Ini udah dalam keadaan dingin. Aku tambahkan ke dalam adonan. Ini kita aduk sampai tercampur rata dan hasilnya warnanya cantik banget, mengkilap. Ini warnanya merah kecoklatan. Nah, selanjutnya ini bakal kita istirahatkan selama 1 jam ya. Selanjutnya di sini aku udah siapin loyangnya. Ini terlalu kecil menurut aku, jadi kalau teman-teman punya yang rada lebih gede, teman-teman bisa pakai yang lebih gedenya ya, dikit aja. Jangan yang terlalu gede juga karena hasilnya nanti nggak bakal kelihatan ya. Ini aku alasin pakai baking paper. Nah, by the way, ini terlalu cepat loh menurut aku, karena aku cuma 15 menit aku diamkannya. Aku nggak sabar banget, jadi hasilnya bakal nggak terlalu bersarang. Jadi kalau teman-teman mau yang hasilnya maksimal, teman-teman bisa diamkan sampai 1 jam ya. Nah, di sini teflonnya udah beneran panas, jadi aku mau langsung masukin adonannya. Aku udah pakai penyangga juga ya, teman-teman. Dan selanjutnya ini kita tutup sampai beneran matang ya. Ini bakal ngembang beberapa kali lipat. Jadi menurut aku ini loyangnya beneran kekecilan ya. Ini hasilnya bakal tinggi banget, ini sampai nyentuh tutupnya kayak gini. Dan aku mau lanjut tes tusuk. Ini kayaknya udah beneran matang ya teman-teman. Jadi aku mau lanjut tes tusuknya ya. Dan ini nggak ada lagi adonan yang nempel ke tusuk sate. Jadi ini udah beneran matang. Ini aku langsung pindahkan ke telenan seperti ini. Dan aku mau sisir bagian pinggirannya supaya lebih mudah saat dikeluarkan dari loyang ya. Dan ini dia, aku mau langsung potong. Aku pikir tadi udah kerekam ya, ternyata nggak kerekam waktu aku nyusun kuenya. Dan ini rasanya enak banget, enak banget pokoknya. Walaupun ini kurang bersarang karena aku nggak ngediamkan adonannya selama 1 jam, tapi ini hasilnya masih tetap enak banget. Jadi teman-teman kalau mau cobain resep ini, diamkan selama 1 jam ya teman-teman, istirahatkan dulu. Ini rasa manisnya juga pas banget. Ini takaran yang udah cocok banget ya, 2 telur. Mantep pokoknya. Jadi teman-teman wajib banget cobain resep ini di rumah ya. Dan aku mau kasih tunjuk lebih detailnya. Ini beneran kenyal ya. Ini udah bersarang walaupun dikit karena aku cuma diamkan selama 15 menit, tapi hasilnya beneran bersarang, lentur. Ini pokoknya cakep banget ya, enak juga. Pokoknya teman-teman wajib banget deh cobain resep ini ya. Ini beneran anti gagal loh. Kalau teman-teman suka dengan video yang aku buat, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena aku bakal selalu update resep terbaru yang super ekonomis dan anti gagal banget. Karena aku beneran gak suka yang ribet-ribet loh. Thank you for watching, see you on my next video, and have a nice day everyone. Hai foodies, kembali lagi di YouTube channel aku IDF. Jadi di video kali ini aku mau berbagi resep gimana cara aku bikin bolu mandarin kukus. Ini super duper simple banget dan hasilnya juga lembut banget. So teman-teman wajib banget cobain resep ini di rumah dan tonton videonya sampai selesai. Jangan ada yang di skip ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama. Di sini aku siapin 4 butir telur. Ini kita pecahkan dalam satu wadah. Dan selanjutnya di sini aku tambahkan 100 gram gula pasir. Dan selanjutnya di sini aku pakai 1 sendok teh SP ataupun TBM. Di sini aku pakai sejumput garam, dan yang paling terakhir aku pakai vanilla essence, atau teman-teman boleh pakai yang bubuk ya. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi atau maksimumnya. Ini sampai adonannya berwarna putih, pucat, dan berjejak ya.
Nah, kalau adonannya udah seperti ini, putih, kental, dan berjejak, ini kita matikan ya mixernya. Selanjutnya tambahkan tepung terigu, aku pakai protein rendah sebanyak 100 gram. Nah, ini kita ayak ya teman-teman. By the way, di sini aku nggak pakai baking soda ataupun baking powder, jadi ini pure banget, cuma pakai pelembut ya. Ini kita ayak supaya adonannya lebih halus ataupun gak bergerindil. Selanjutnya di sini aku tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Nah, ini aku mau aduk pakai spatula. Teman-teman boleh pakai mixer tapi sebentar aja ya. Ini aku pakai spatula karena kebetulan aku pakai wadah yang kurang gede. Aku pikir bakalan nggak setinggi ini gitu ya. Jadi aku pakai spatula aja untuk lanjutinnya. Ini kita aduk terus aja. Hati-hati jangan sampai overmix. Aku saranin buat teman-teman untuk pakai mixer aja di adonan tepungnya, karena ini bakal jadi ribet banget kayak aku seperti ini ya. Hasilnya lebih kurang halus. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan minyak sayur. Di sini aku pakai sebanyak 100 ml ataupun 100 gram ya. Ini kita lanjut pakai spatula. Jadi tadi di adonan tepungnya aku saranin pakai mixer, kalau di bagian minyaknya di sini kita pakai spatula aja, dan kita harus hati-hati dan pelan-pelan aja, jangan sampai overmix. Salah satu tanda kalau kue itu overmix adalah ketika dipanggang ini ngembang, ketika dikeluarkan dari panggangan ataupun kukusan hasilnya bakal ngempis. Nah, ini udah halus menurut aku, jadi ini bakal aku bagi menjadi 2 wadah ya. Di wadah yang pertama aku bakal tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Ini kita aduk rata ya teman-teman. Pakai spatula aja seperti ini. Setelah itu di sini aku tambahkan setengah saset susu kental manis yang berwarna coklat. Aku pakai 3 sapi, teman-teman boleh pakai merek yang lain ya. Nah, ini kita aduk perlahan aja sampai tercampur rata. Untuk adonan yang kedua, di sini aku mau kasih warna kuning muda. Di sini aku kasihnya sebanyak 3 tetes. Dan selanjutnya ini kita aduk perlahan sampai tercampur rata warnanya ya, teman-teman. Untuk resep ini aku gunakan loyang ukuran 18x18. Ini bakal aku olesin pakai minyak. Teman-teman boleh pakai mentega atau margarin ya. Di sini aku pakai minyak sisa yang tadi. Di bagian mangkuknya masih tersisa, jadi ini aku olesin tipis-tipis aja. Nah, selanjutnya alasin dengan baking paper seperti ini. Kemudian di sini aku tuangkan adonan yang berwarna coklat terlebih dahulu. Sebelum dimasukkan ke kukusan, jangan lupa untuk dihentakkan supaya udara di dalam adonan bisa keluar ya. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam kukusan, pastikan kukusannya sudah beneran mendidih dan uapnya sudah mulai hilang ya, seperti ini.
Kalau uapnya sudah hilang, kita masukkan adonannya. Dan jangan lupa tutupnya untuk dilapisin dengan serbet supaya tidak jatuh ke adonan. Dan ini dia setelah 5-10 menit, kemudian aku tambahkan adonan yang berwarna kuning muda ini. Nah, untuk meratakan bagian atasnya, ini aku gunakan spatula. Nah, kalau udah rata seperti ini kita tutup kembali. Ini kita tunggu sampai 20 ataupun 25 menit ya. Dan ini dia setelah 20 sampai 25 menit, ini aku tusuk pakai tusuk sate seperti ini. Dan tidak ada lagi adonan yang lengket ke tusuk sate, maka ini aku angkat ya. Nah, selanjutnya ini bakal aku tunggu sampai beneran hangat ataupun dingin ya. Dan ini dia setelah benar-benar dingin, aku mau miringkan seperti ini dan hentak-hentakan supaya memastikan bahwa kuenya tidak lagi lengket ke loyangnya ya teman-teman. Dan ini dia setelah aku rapikan dan aku susun di atas wadah seperti ini. Ini hasilnya moist banget, cantik banget. Dan aku mau langsung cobain aja. Wah, lihat ini empuk banget loh. Seratnya benar-benar halus dan aku suka banget. Nah, sorry ini nggak bisa detail banget karena aku cuma pakai handphone. Jadi hasilnya nggak bakal sedetail kalau kita pakai kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut banget, Masya Allah, manisnya juga pas. Teman-teman pokoknya wajib banget cobain resep ini di rumah. Buat teman-teman yang baru aja di channel aku ucapin salam kenal dan jangan lupa untuk subscribe karena aku bakal selalu berbagi resep kekinian yang ekonomis dan pastinya praktis sehingga lebih gampang untuk diikutin. Dan kalau teman-teman mau kasih rekomendasi ataupun saran video apa yang bakal aku upload selanjutnya, teman-teman bisa langsung komen di bawah ataupun get a friendship dengan aku di Instagram @ayu.df dan jangan lupa untuk DM di sana. Oke, kalau teman-teman suka dengan video yang aku buat, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga share ke teman-temannya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Aku pamit undur diri, aku ucapin thank you for watching, see you on my next video. Have a nice day everyone. Hi foodies, welcome back to my YouTube channel. As you can see from the title, jadi di video kali ini aku bakal bikin cake potong yang super duper cantik. Ini adalah cake potong lilac, cuma pakai 3 telur dan cocok banget untuk dijadikan bisnis. Estimasi harganya bakal aku cantumin di description box. Wajib banget kalian coba resep ini di rumah dan tonton videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Nah, yang pertama ini bakal aku pecahin 3 butir telur dalam satu wadah. Nah, selanjutnya tambahkan 80 gram gula pasir. Dan ini aku tambahkan 1 sendok teh SP ataupun TBM. Nah, ini selanjutnya kita mixer dengan kecepatan yang maksimal ataupun yang paling tinggi.
Nah, ini udah warnanya putih, kental dan berjejak. Kemudian ini aku bentuk angka 8. Ini tidak terputus, berarti ini tidak overmix dan ini udah selesai. Selanjutnya tambahkan 100 gram tepung terigu, aku pakai protein rendah. Nah, ini kita ayak supaya tidak ada adonan yang menggerindil. Selanjutnya tambahkan 20 gram tepung maizena. Nah, ini kita ayak ya. Nah, sebelum kembali di mixer, ini bakal aku aduk-aduk seperti ini dulu supaya tepungnya tidak berhamburan kemana-mana ya. Nah, kalau udah seperti ini kita kembali mixer dengan kecepatan yang paling rendah atau minimumnya. Ini nggak perlu sampai lama-lama banget, cukup sampai tepungnya merata ya. Nah, kalau dirasa belum tercampur secara maksimal, ini boleh kita bantu pakai spatula seperti ini. Nah, selanjutnya tambahkan 120 gram minyak sayur. Di sini aku pakai merek-merek yang pasaran banget ya, Sanko ataupun Bimoli gitu. Nah, kemudian ini kita aduk lagi pakai spatula aja, nggak usah pakai mixer karena takutnya bakal overmix. Pastikan minyaknya tercampur rata dan tidak ada lagi yang mengendap di bagian dasarnya ya. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan pewarna ungu tua. Aku pakai merek dari kupu-kupu ya. Nah, ini sesuai dengan yang teman-teman mau aja warnanya gimana ya. Nah, selanjutnya di sini aku siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini kita olesin pakai minyak ataupun margarin. Nah, selanjutnya alasnya aku tambahkan baking paper seperti ini. Ini boleh di skip ya kalau teman-teman skip. Ini kita taburin pakai tepung terigu. Nah, selanjutnya tuangkan semua adonannya ke dalam loyang. Nah, selanjutnya untuk meratakan permukaannya, aku miringkan loyang seperti ini. Teman-teman boleh pakai spatula ya. Dan jangan lupa untuk hentakkan loyangnya supaya gelembung udara di dalam adonannya bisa keluar ya. Nah, sebelum dimasukkan ke oven, ovennya harus udah dalam keadaan panas seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai beneran matang. Boleh pakai tes tusuk ya. Nah, ini udah beneran matang. Selanjutnya ini bakal aku diamkan sampai beneran dingin. Nah, ini dia udah dingin. Aku langsung aja buka baking papernya. Nah, di sini aku pakai buttercream yang warnanya lilac. Ini cantik banget ya. Kalau teman-teman mau resep buttercreamnya, teman-teman bisa klik link di description box. Aku bakal cantumin gimana sih cara aku bikin buttercream yang seperti ini. Ini beneran cantik banget.
Nah, selanjutnya ratakan di bagian atasnya. Ini aku pakai scraper, aku nggak tahu nama tepatnya apa. Dan ini biasanya aku gunakan untuk dekorasi cake kayak gini ya. Nah, buat teman-teman yang mau jadikan bisnis, aku mohon maaf banget kalau misalnya bahan-bahannya nggak sesuai dengan harga yang ada di daerah kalian, karena ini disesuaikan aja. Jadi kalau misalnya harganya nggak sesuai, teman-teman bisa tambah harga jualnya, dan disesuaikan juga alatnya juga ya, dan gak perlu dipaksakan banget. Jadi aku sebelum punya alat-alat yang lengkap, aku pakai alat-alat yang alternatif sederhana aja. Kalau misalnya nggak punya scraper seperti yang tadi, teman-teman bisa pakai pakai spatula kayak seperti itu ya. Nah, selanjutnya aku bakal potong-potong cake-nya. Ini aku jadi 25 potong, cuma aku nggak tepat bagian potongnya ya. Ada yang bagiannya kekecilan, nggak sama yang lainnya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja di channel aku ucapin salam kenal. Makasih banyak udah mampir ke channel aku. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena aku bakal selalu update resep-resep terbaru kekinian yang super duper praktis. Ini juga gampang banget untuk diikutin. By the way, di sini aku tadi tambahkan sprinkle seperti ini. Ini harganya murah banget, aku beli secara online. Dan maaf banget aku lupa untuk videoinnya. Nah, ini beneran cantik loh. Ini lilac dari mulai cake-nya sampai ke hiasannya. Ini warnanya lilac. Di tengah pandemik lilac, ini cocok banget untuk teman-teman jadikan bisnis. Dan estimasi harganya bakal aku cantumin di description box, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Kalau misalnya nggak sesuai harganya atau terlalu murah, teman-teman bisa tambahin harga jualnya, tapi kualitasnya ditingkatin lagi ya. Nah, di Facebook banyak banget yang tanya, kok murah banget harganya gitu kan, kayak yang aku buat estimasi harganya. Nah, kalau teman-teman ngerasa nggak sesuai, teman-teman bisa tambahin harga jualnya aja. Aku beli bahan-bahannya ini secara banyak, kayak misalnya aku beli baking soda itu ukuran 286 gram gitu kayaknya. Itu ukuran gede. Kalau misalnya kita bandingin sama yang harga-harga di pasar, itu kita belinya nggak cocok lah untuk dijadikan bisnis, karena harganya bakal nggak sebanding. Dan ini kalau misalnya teman-teman mau jadikan semua resep itu sebagai bisnis, saran aku sih teman-teman itu belanjanya secara banyak. Aku ini tinggal di daerah Sumatera Utara, di daerah perkampungan, dan di daerah aku ini susah banget untuk cari bahan-bahannya yang super murah apalagi. Jadi aku beli secara online. Nah, zaman yang kayak gini tuh online banyak banget. Jadi teman-teman disesuaikan aja ya, gimana kalau misalnya mau yang untung gede, teman-teman itu harus siapin bahannya itu secara banyak. Itu sih saran aku. Nah, setelah berbahasa ria, dan kali ini aku mau jelasin kalau ini beneran enak banget. Resep roti atau cake yang aku buat ini beneran enak. Sprinkle-nya itu juga enak. Rasa manis dari buttercreamnya ini mantep banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini di rumah. Aku pamit undur diri, makasih banyak udah tonton videonya sampai selesai. Dan aku ucapin thank you for watching. See you on my next video. Have a nice day and stay healthy everyone.